Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di pagi ini kita diperkenankan kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap hari Kamis yang sempat off selama beberapa waktu, dan alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa bersua kembali, melanjutkan kembali kajian kita, yang mana kita akan melanjutkan membahas kutayib atau risalah yang berjudul Ma la yasa'u, ya, atfal muslimina jahabu. Itu perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak kaum muslimin tidak mengetahuinya atau jahil tentangnya. Dengan kata lain, hal-hal yang wajib diketahui oleh anak-anak kaum muslimin. Apabila anak-anak wajib mengetahuinya, maka tentunya orang tua harus lebih utama lagi untuk mengetahuinya. Karena ilmu yang diperoleh oleh anak-anak itu ya tentunya tidaklah lepas dari peran orang tua. Ya, sehingga apabila orang tua ingin mengajarkan akidah yang benar, maka orang tua harus berakidah yang benar. Agar anak memiliki akhlak yang baik, maka orang tua pun juga harus ya berakhlak yang baik. Nah, dan di pertemuan ini kita insya Allah akan melanjutkan. Kita sudah sampai di eh, pertanyaan ke-22 ya. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang Darul Mukminin dan Darul Kafirin ya di pertanyaan 20 dan 21. Apa itu kampung halamannya orang beriman dan apa kampung halamannya orang-orang baik. Kita lanjutkan kembali ya kajian kita membahas dari Kutayib, ya anak-anak pun harus tahu. Kita sampai di pertanyaan yang ke-22. Nah, di pertanyaan ke-22 ini kita akan mempelajari tentang pilar ibadah, yaitu khauf dan roja, takut dan harap. Sebagaimana kita tahu bahwa pilar ibadah itu ada tiga, yaitu mahabbah, cinta, kemudian khauf, takut, dan roja, harap. Dan kita juga sudah membahas sebenarnya di pertemuan-pertemuan yang lalu, itu pondasi daripada ibadah itu sendiri, yaitu mahabbah, cinta. Ya, dan ini sebenarnya menjadi tiga hal yang merupakan pilar di dalam ibadah, bahkan pilar di dalam pendidikan. Ya, karena sejatinya tujuan daripada pendidikan adalah ya mempersiapkan anak untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk uh, mempersiapkan agar anak pertama mengenal siapa penciptanya, kemudian menautkan hatinya dan indera-inderanya, pendengarannya, penglihatannya, pemahamannya kepada Allah, kemudian baru mengajak anak kepada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tujuan kita mendidik anak kita adalah memprepare mereka untuk siap di dalam beribadah. Sementara ibadah itu sendiri haruslah dibangun ya di atas dua
syarat agar ibadah itu diterima, yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas adalah konsekuensi daripada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, ketika kita mengajarkan kepada anak-anak kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka itulah konsekuensi dari keikhlasan. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Berarti satu-satunya yang disembah, diibadahi, termasuk yang ditakuti, yang diharapkan, yang ditawakali dan seterusnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah harus berangkat di atas mutaba'ah, mencontoh, meniru, ya, meneladani. Dan satu-satunya yang layak untuk dicontoh dan ditiru hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Demikian pula Muhammad Rasulullah maknanya adalah la matbu'a bihaqqin illa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada panutan, contoh, teladan yang benar kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, maka siapa yang beribadah dengan ikhlas dan mencontoh Nabi yang mulia alaihi wasallam, maka ya insya Allah ibadahnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, selain itu juga ibadah dibangun di atas tiga pilar. Ada pilar-pilar ibadah. Agar ibadah itu bisa tegak dengan benar, kuat, maka harus dibangun di atas tiga pilar. Apa pilarnya? Pertama, mahabbah, cinta. Dan ini pilar mendasar. Ya, pilar yang mendasar, yang paling uh, fundamental, mahabbah. Karena sejatinya tujuan kita mendidik anak agar mereka beribadah. Ibadahnya itu berangkat di atas dasar cinta, mahabbah, mahabbatullah. Dan mahabbah itu dibangun, dipupuk dengan cara ya ma'rifatullah, memperkenalkan anak dengan Allah. Makanya dikatakan man arafallah atau man arafa rabbahu ahabbahu wa man ahabbahu ata'ahu. Siapa yang mengenal penciptanya akan mencintainya, dan siapa yang mencintai penciptanya maka dia akan menaatinya. Karena ketaatan itu motornya adalah mahabbah, cinta. Nah, jadi ibaratnya mahabbah itu seperti seekor burung itu bagian dari kepalanya. Apabila kepalanya itu putus, maka burung itu sudah mati. Ya, demikian pula ibadah. Apabila tidak ada bagian kepalanya, maka ibadah itu akan mati. Nah, agar bisa terbang, burung memiliki sayap. Ya, dan sayap itu adalah roja dan khauf, harap dan takut. Ya, karenanya ya salah seorang ulama salaf yang bernama Imam Makhul rahimahullah pernah mengatakan, "Man abidallaha ta'ala bil khaufi fahuwa haruri, ya wa man abidahu bir raja'i fahuwa murji, wa man abidahu bil mahabbati fahuwa zindiq, wa man abidahu bil khaufi wa raja'i wal mahabbati fahuwa mu'minun muwahhidun." Siapa yang beribadah kepada Allah cuman dengan rasa takut saja, cuman dengan ketakutan saja kepada Allah, maka dia itu seperti Haruri. Haruri itu adalah sekte Khawarij yang mereka melakukan pemberontakan keluar di negeri yang bernama Harurah. Makanya disebut dengan Haruri. Khawarij ini sekte sesat, ya, yang mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin, bahkan menumpahkan darah mereka. Nabi SAW kita tahu adalah manusia yang menjaga lisannya. Nabi adalah orang yang gak pernah ya berkata-kata keji. Tapi ketika Nabi berbicara tentang Khawarij, Nabi SAW mengatakan mereka adalah kalbun nar, ya, anjing-anjing neraka. Itu menunjukkan betapa ngerinya, berbahayanya tentang sekte Khawarij ini. Mereka beribadah, kata Imam Makhul, itu ya didominasi dengan rasa takut belaka. Saking takutnya kepada Allah, mereka beribadah sampai ya
apa namanya, sampai benar-benar habis-habisan. Ya karenanya Rasulullah ketika mengatakan terhadap para sahabatnya, ya manakala mereka nanti akan mendapati orang-orang Khawarij ini, maka Nabi mengatakan apa? Kalian akan ya merasa ibadah kalian itu lebih lebih ringan, enteng, ya. Gak ada apa-apanya dibandingkan mereka gitu loh. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat giat sekali beribadah, ya. Bahkan sampai jidat mereka menjadi hitam, badan mereka menjadi kurus, kemudian mata mereka menjadi sayu, dan saking takutnya kepada Allah, orang yang melakukan maksiat langsung dikafirkan. Orang yang melakukan dosa besar, orang yang berzina kafir, orang yang minum khamar kafir, orang yang ini dan itu langsung dikafirkan begitu saja. Ya, maka ini adalah termasuk khawarij. Kenapa Nabi SAW itu mewanti-wanti khawarij? Karena mereka ini ya tampak begitu soleh, tapi sejatinya mereka perusak. Ya, mereka perusak. Di antara kerusakan mereka adalah apa? Mereka melakukan kejahatan ya dengan mengatasnamakan Allah. Kita lihat contohnya, ya, eh apa namanya? Kita lihat misalnya sosok yang membunuh Sayyiduna Umar, yang membunuh Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Siapa? Ibnu Muljam. Dahulu di zaman Sayyiduna Umar, ya, Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang qurra, ya, adalah salah satu dari para qurra, yaitu para penghafal dan pengajar Al-Qur'an. Ya, orang yang soleh, yang alim. Lalu ketika dia terkena pengaruh Khawarij, ya, dia berubah 180 derajat. Dan dia meyakini bahwasanya Sayyiduna Ali itu kafir. Makanya ketika membunuh Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu, ya, Ibnu Buljam ini membunuh sembari mengucapkan inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membunuh Sayyiduna Ali, ya, menantu sekaligus sepupu termasuk ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca ayat Al-Qur'anul Karim, ya, dengan apa namanya? Mengucapkan inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum adalah milik Allah. Lalu kemudian siapa yang beribadah dengan roja saja, dengan mengharap saja, maka dia itu murji'ah. Murji'ah ini juga kelompok sesat. Kelompok yang mengeluarkan amalan dari keimanan. Artinya iman itu tidak dipengaruhi oleh amalan. Iman itu stagnan. Konsekuensi daripada pendapat mereka, imannya orang yang soleh dengan orang yang toleh sama. Ya, imannya orang yang berbuat kebaikan dengan orang yang berbuat keburukan sama. Yang penting cukup beriman saja. Nah, ini model-modelnya orang-orang murji'ah di zaman ini banyak ya. Dan ini banyak diadopsi oleh mereka-mereka seperti penganut apa namanya, liberalisme, materialisme. Seperti misalnya nggak penting berhijab, yang penting hatinya terhijabi, ya. Nggak penting apa namanya, percuma seseorang itu sholat, tapi kalau misalnya akhlaknya masih jelek atau masih buruk gitu kan. Nah, jadi mereka ini juga termasuk kelompok yang membahayakan, ya, kelompok sesat yaitu murjiah. Jadi mereka beranggapan bahwasanya iman itu cukup keyakinan dan pembenaran di dalam hati. Amalan tidak menjadi, ya, eh, rukun atau konsekuensi daripada amal. Artinya siapa yang melakukan amal buruk atau meninggalkan suatu amal maka tidak mempengaruhi keimanannya. Ini bahaya. Dan siapa yang beribadah kepada Allah dengan mahabbah saja, dengan cinta saja, kata Imam Makhul, maka dia zindik. Ya, zindik itu adalah orang-orang yang menyimpang dari Islam. Orang-orang yang mendekati kepada kekufuran. Ya, jadi mereka yang cuman beribadah karena cinta saja, mengklaim aku cinta kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan,
Sekiranya aku ini beribadah kepada Allah karena takut dengan nerakamu ya Allah, maka hempaskanlah aku ke dalam nerakamu. Jika aku ini beribadah kepadamu karena mengharap surgamu, maka haramkanlah surgamu dariku. Ini ucapan orang sombong seperti ini. Karena Nabi SAW saja, beliau ketika berdoa, ya, beliau meminta surga, ya. Ini as'alukal jannah. Sesungguhnya aku meminta kepadamu surga ya Allah, ya. Dan beliau memohon perlindungan dari neraka. Padahal Nabi sudah dijamin surga. Bahkan beliau mengajarkan kepada umatnya apabila mau minta surga maka mintalah surga, ya, Jannatul Firdausi al-a'la, surga Firdaus yang paling tinggi, yang berada di tengah surga yang paling tinggi, persis berada di bawahnya arsyullah, ya, arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berdoa meminta surga dan Nabi mengajarkan umatnya untuk memohon surga. Nah, ada orang-orang yang dia sok mengklaim dirinya mencintai Allah, ya, dia mengatakan kalau aku beribadah ya Allah karena cuman takut kepadamu atau mengharapkan balasanmu, ya, maka hempaskanlah aku ke neraka, haramkanlah aku dari surgamu. Ini ucapan orang-orang sombong seperti ini, ya. Dan makanya ini orang-orang yang menyimpang sesat. Ini banyak dialami oleh orang-orang sufi atau tasawuf yang ekstrim, yang seperti ini. Makanya siapa yang beribadah kepada Allah dengan takut, harap, dan cinta, maka dia seorang mukmin, ya, muwahhid, ya, seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya di pertanyaan ke-22 ini penulis, ya, itu bermaksud untuk mengajarkan kepada segenap orang tua, ya, bagi anak-anaknya tentang konsep roja dan khauf. Ya, makanya kita perlu mengajarkan ini, yaitu bagi orang beriman harus memiliki khauf dan roja. Apa itu khauf dan apa itu roja dan apa dalilnya? Khauf itu adalah takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah. Sementara roja artinya mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan, dan mengharapkan rahmat Allah. Jadi apabila seseorang dia takut dengan Allah, tapi takut yang dibangun di atas dasar cinta, ya. Karena ada takut, ya, yang hanya sekedar takut saja. Makanya di dalam mendidik anak-anak kecil, kita menghindarkan metode, ya, apalagi untuk anak usia dini, metode takhwif, nakut-nakutin anak. Ya, termasuk nakutin anak dengan Allah. Ya, ayo kamu kalau nggak nurut kamu nanti dia disiksa Allah, dimasukkan neraka sama Allah. Padahal anak ini masih kecil nih, masih usia baroah, usia masih berada di usia di bawah 7 tahun. Mereka masih belum berdosa ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dosa, tapi mereka tidak. Karena mereka usia baroah, mereka usia masih terbebas dan terlepas dari siksa, ya, dari dosa. Ya, apa, terangkat pena dari mereka. Ya, karena belum waktunya anak-anak itu ditakut-takuti. Ya, dan ini juga berangkat dari hadis tentang salat. Muru auladakum bis salati wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anakmu salat usia 7 tahun, pukul kalau nggak salat di usia 10 tahun. Ya, sebagian beristimbat dengan hadis ini, berarti di usia 7 tahun anak diperintah untuk salat, berarti dengan cara kita membangun roja, harapan. Ayo nak salat nak, kalau kamu salat nanti kamu nanti mendapatkan itu, ya, ganjaran dari Allah, pahala dari Allah, surga dari Allah. Itu membangun roja, harap dengan cara targhibun, yaitu memotivasi anak-anak, mendorong mereka, menyemangati mereka. Dan kemudian di usia 10 tahun apabila anak-anak itu mereka meninggalkan salat, maka boleh diberikan hukuman, termasuk hukuman pukul, ya, 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 tentunya dengan kaidah-kaidahnya. Dan itu solusi yang terakhir dalam rangka membangun rasa takut, khauf. Karena apabila mereka dipukul, mereka merasakan sakit. Sakit yang mereka rasakan di dunia ketika orang tua memukulnya karena sebagai bentuk takdiban, pendidikan, bukan takdziban, bukan penyiksaan, maka anak-anak juga akan belajar gitu loh. Kalau ternyata jika mereka di dunia merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau sakit, maka ketahuilah nanti di neraka ketika mereka menyimpang, durhaka dari Allah, durhaka dari Rasulullah, maka adabnya lebih pedih lagi. Nah, yang menarik, usia di bawah 7 tahun. Usia di bawah 7 tahun berarti membangun pondasinya.
fondasi untuk anak siap beribadah, untuk siap sholat. Apa itu mahabbah, cinta? Karena yang usia di bawah 7 tahun adalah usia kita lebih fokus membangun mahabbah. Bukan artinya nggak boleh dibangun roja dan khauf, tapi porsinya tidak sebesar dan semendalam membangun mahabbah. Ya, sementara di usia 7 tahun sampai 10 baru kita mulai lebih meningkatkan kadar atau dosis membangun roja. Ya. Baru kemudian setelah 10 tahun baru kita membangun kadarnya khauf. Dan rasa takut, khauf yang dibangun di atas dasar cinta itu menyebabkan kecintaan, ya ibaratnya itu seperti segan. Artinya segan itu adalah kita sayang, kita cinta, tapi kita merasa ada rasa segan dengan yang kita cintai tadi. Ya, maka itulah konsekuensi dari cinta yang sebenarnya. Cinta yang melahirkan, ya, bahwasanya ketika kita mencintai, kita ini takut, khawatir yang dicintai itu marah kepada kita, nggak suka kepada kita, apa namanya, yang dicintai itu membenci kita dan seterusnya. Itu cinta yang benar. Ada rasa diiringi dengan rasa khawatir dan takut. Dan diiringi dengan mengharap agar yang dicinta itu senang dengan kita, mencintai kita balik, ya, kemudian juga melakukan kebaikan-kebaikan terhadap kita, ya itu adalah ya konsekuensi daripada cinta. Makanya apabila anak itu dari kecil udah ditakut-takuti, maka rasa takut yang terbangun bukan rasa takut yang berangkat dari fondasi yang benar, mahabbah. Jadi malah dia akan menjauh dari yang ditakuti. Contoh misalnya, Anda nakut-nakuti anak Anda dengan setan misalnya. Ya, itu agar dia menjauh dari setan. Ya. Kemudian Anda takut-takuti dia misalnya dengan eh, apa namanya? Dengan hewan-hewan buas. Maka dia akan menjauh dari hewan buas. Demikian pula ketika Anda takuti mereka dengan Allah, ya, maka dikhawatirkan mereka juga akan menjauh dari Allah. Ya, karenanya di usia dini belum waktunya mereka dilakukan pendekatan dengan nakut-nakut atau nakut-nakuti. Jangan ditakut-takuti. Belum waktunya. Apalagi nakut-nakuti dengan Allah. Itu bahaya. Bisa merusak fitrahnya dan bisa merusak keimanannya. Karena khauf, rasa takut yang ingin kita bangun pada mereka yang berangkat dari mahabbah, dari cinta. Ya, dari cinta kepada Allah. Ya. Nah, nah jadi inilah rasa khauf, rasa takut yang ingin kita bangun ya. Lalu kemudian apa dalilnya? Ya, dan ini menunjukkan pentingnya kita ketika mengajarkan sesuatu kepada anak kita untuk terbiasa dengan dalil agar mereka membangun logika beragamanya itu tidak dengan sekedar taklid ikut-ikutan, apalagi ngarang-ngarang sendiri, buat-buat sendiri. Tapi harus dengan taklid. Agama itu ittiba, agama itu mencontoh, meniru. Ya, karena satu-satunya yang berhak untuk mensyariatkan suatu syariat atau tuntunan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang beliau tuntunkan pasti berasal dari Allah. Ya. Nah, oleh karena ya dari semenjak kecil kita biasakan agar mereka selalu beranjak dari dalil di dalam segala hal. Ya. Makanya ketika mengajarkan khauf dan roja, apa itu khauf, apa itu roja, dan apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 57. Ya, ini di antara dalilnya. Dalilnya banyak sebenarnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 57, Allah berfirman, ya, ulaikal ladzina yad'una, mereka itulah orang, ya, apa namanya? eh, orang-orang yang mereka seru itu, ya, yang mereka panggil itu, yang mereka berdoa kepadanya, ya, yabtaguna ila rabbihim, ya, al-wasilatah. Jadi orang-orang yang mereka seru itu yabtaguna ila rabbih, ya, rabbihumul al-wasilata. Jadi ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuna ila rabbihim
al-wasilata. Orang-orang yang mereka panggil, mereka seru, maka mereka sendiri itu sejatinya yabtaghuna ila rabbihim. Mereka itu mencari uh, kedekatan kepada Rabbnya al-wasilah, ya, dengan wasilah, dengan jalan, dengan cara mereka mencari jalan kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab, ya, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah. Nah, kemudian wayarjuna rahmatahu. Ya, ini yang perlu dijadi garis bawahi adalah wayarjuna rahmatahu. Mereka mengharapkan raja rahmat Allah. Wa yakhafuna adzabahu. Wa yakhafuna, dan mereka khauf, takut dengan azabnya. Inna azaba rabbika kana mahdzura. Dan sesungguhnya azab Allah Rabbmu adalah sesuatu yang harus diwaspadai, ditakuti. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang mereka seru, mereka panggil, ya, sekarang fenomenanya adalah sebagian kaum muslimin, mereka itu ada yang meminta-minta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, yang mereka klaim sebagai wali-wali Allah, ya. Atau mereka meminta-minta kepada mayit-mayit. Atau mereka, ya, orang-orang musyrikin dahulu juga mereka, ya, di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, ya, ketika mereka membuat patung-patung, ya, untuk menggambarkan orang-orang soleh, ya. Itu sejatinya ketika mereka melakukan ini, meminta-minta kepada mayit atau meminta-minta kepada orang mati itu, ya, menurut mereka bahwasanya mereka sejatinya eh, tidaklah melakukannya kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfah." Kami tidak menyembah mereka, patung-patung atau berhala itu, ya, melainkan hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi tujuan mereka supaya dekat dengan Allah, mencari wasilah, mencari sarana supaya dekat kepada Allah. Makanya Allah katakan, orang-orang yang mereka seru itu, ya, mereka sendiri yabtaghuna ila rabbihumul wasilah, ya. Jadi yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah. Ya, dan padahal diklaim oleh orang-orang yang minta-minta ini, oh, mereka adalah wali Allah, apakah kasih Allah, mereka dekat sama Allah. Padahal tidak ada yang tahu dekatnya mereka dengan Allah atau tidak kecuali Allah. Ya, ini termasuk ilmu ghaib. Ya, jadi manusia cuma bisa menduga-duga. Karena ya, apabila ada orang datang ke kuburan, minta kepada, ya, orang-orang yang ada di kuburan itu yang dikatakan wali-wali, ya, dengan anggapan mereka adalah orang yang dekat. Padahal, ya, yang paling tahu siapa yang paling dekat itu Allah. Makanya orang-orang ini, mereka itu yabtaghuna ila rabbihum, ya, rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Mereka itu adalah orang-orang yang sedang mencari jalan kepada Rabb mereka juga, dan mencari tahu siapa yang lebih dekat dengan Allah. Dan mereka wayarjuna rahmatahu, mereka mengharap rahmatnya Allah, wa yakhafuna adzabahu, dan mereka takut dengan azabnya. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sungguhnya azab Rabbmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Jadi ternyata mereka pun juga mengharap roja akan rahmatnya Allah dan takut akan adabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lainnya surat Al-Hijr ayat 50-51. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada nabi kita, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Nabi, sampaikanlah wahai Muhammad, beritakanlah wahai Muhammad, ibadi, kepada hamba-hambaku, ya, kepada hamba-hambaku, anal ghafurur rahim, aku adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya Allah ingin menunjukkan ini loh sifat dan nama Allah. Allah Ghafur, Dzul Maghfirah. Allah pemilik maghfirah. Allah akan memberikan maghfirah, ampunan kepada siapa saja yang memintanya. Maka mintalah ampunan kepada Allah. Dan
mengharaplah kepada Allah. Dan Allah Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Karena Allah Dzur-Rahmah yang memiliki rahmah. Dan siapa yang meminta kepada Allah dengan penuh pengharapan agar Allah berikan ampunan dan Allah berikan rahmat, maka Allah akan berikan. Ya. Kemudian baru Allah ingatkan, wa anna adzabi wal adzabul alim. Dan bahwasanya azabku itulah azab yang pedih. Maka takutlah dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi raja dan khauf ini ibarat dua sayap. Ya, sebagaimana digambarkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, ya al-qalbu bi siyarihi ilallah taala bi manzilati ta'iri. Ya, yang namanya hati di dalam perjalanannya menuju kepada Allah Azza wa Jalla, karena kita semua ini sejatinya adalah ya orang-orang yang sedang berjalan menuju kepada Allah. Namun ada yang menyimpang, berpaling, menjauh dari Allah. Ya. Ya, tapi asalnya hati-hati manusia Allah ciptakan ya itu untuk mendekat kepada Allah. Itu di antara fungsi hati. Jadi hati ini yang menggerakkan manusia untuk berjalan menuju kepada Allah. Jadi apabila hati itu diisi dengan keimanan, maka dia akan ya bisa dekat kepada penciptanya. Tapi apabila ya diisi dengan kekufuran, maka akan menjauh dari Allah. Makanya hati itu di dalam perjalanan yang menuju kepada Allah itu taubahnya, kedudukannya seperti seekor burung. Ya, jadi digambarkan seperti burung yang sedang terbang. Nah, maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wal mahabbatu ra'suhu. Maka rasa cinta itu adalah bagian kepalanya. Jadi cinta itu kepalanya. Nah, kepala ini adalah yang menjadi navigasi. Ya, yang fundamental untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Wal khaufu war raja'u ya janahahu. Sementara rasa takut dan harap, khauf dan roja adalah dua kepak sayapnya. Dua kepak sayapnya. Famata salimar ra'su wal janahani ya maka manakala ya apabila kepala dan dua sayap dari burung itu selamat, sehat, maka fattairu jayyidut ya fattairu jayyidut tiran. Maka burung itu akan baik, bagus terbangnya. Wa mata nakuti ar-ra'su, dan apabila kepala burung itu terputus, mata ta'ir, maka burung itu mati. Jadi apabila kepala atau mahabbah itu terputus, hilang, maka mati burung itu. Demikian pula apabila mahabbah itu hilang dari hati, maka mati hati tersebut. Kemudian juga apa namanya? Wa mata fukidal janahani, dan apabila dua sayap itu hilang, ya ataupun salah satu daripada sayap itu hilang, ya, maka fahuwa apa namanya? Arada likulli sa'idin wa kasirin. Maka burung itu akan lebih mudah untuk dijadikan target oleh pemburu ataupun predator karena dia nggak bisa terbang lagi. Ya, sayapnya satu patah, nggak bisa terbang apalagi ke dua-duanya. Maka dia juga akan bisa mati. Tapi nggak langsung mati, tidak sebagaimana ketika kepala itu hilang. Ya, nah, oleh karena itulah kita harus memahami bahwa di dalam ibadah kita harus mengkombinasikan ketiga hal ini. Mahabbah, roja, dan khauf. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad, hafizahullah ta'ala, yang mengatakan, la budda lil abdi minal jam'i baina hadhil arkani thalatha. Ya, maka haruslah hamba itu mengkombinasikan ketiga pilar ini. Yaitu ketiga pilar ibadah ini. Mahabbah, khauf, dan raja. Lianna ibadatallahi bil khawfi wahdahu tariqatul khawarij. Karena ibadah dengan rasa takut saja tanpa roja dan mahabbah
maka itu jalannya orang Khawarij. Fahum la yajma'una ilaihi al-hubba wa raja. Mereka itu tidak mengumpulkan, ya, tidak mengkombinasikan di dalam ibadahnya itu rasa cinta dan rasa harap. Ya, walihada la yajiduna lil ibadati ladzah. Karena itulah orang-orang Khawarij yang didominasi rasa takut ini tidak pernah merasakan di dalam ibadahnya itu rasa nikmat, rasa lezat. Karena cuma takut saja. Ya, wala ilaiha raghbah, dan juga tidak memiliki rasa harap. Makanya mereka orang-orang yang gampang berputus asa. Ya, wa yaj'aluna al-khaliq bimanzilati sultani jair. Dan mereka menjadikan Allah sang pencipta itu tak ubahnya seperti penguasa yang diktator, raja yang jahat. Ya, wa hadza yurithul ya's wal qunut min rahmatillah. Dan sifat seperti inilah yang akan mewariskan, ya, akan membuahkan rasa putus asa dan putus harapan dari rahmat Allah. Ya, wa ghayatuhu isa'atu dhanni billah. Ya, dan puncaknya adalah berburuk sangka kepada Allah, wal kufru bihi subhanahu, dan kufur kepadanya. Itu bahayanya. Akhirnya jadi ujung-ujungnya kufur apa kepada Allah. Kemudian juga kata Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad hafizahullah, wa ibadatullahi birraja'i wahdahu tariqatul murji'ah. Ibadah dengan, yang mengibadahi Allah dengan rasa roja atau rasa harap saja, maka itu jalannya orang-orang murji'ah, kelompok murji'ah. Ya, alladzina waqa'u fil gururi wal amani al batilah, yang mereka itu terjerembab jatuh kepada, ya, al ghurur, yaitu apa namanya, ketertipuan, menipu diri, ya, memperdaya diri, wal amani al batilah, dan harapan-harapan palsu, angan-angan palsu. Dan ujung-ujungnya adalah apa? Ya, wa tarkil amali saleh. Mereka akan meninggalkan amal saleh. Mereka meninggalkan amal saleh. Enggak perlu beramal, yang penting kita udah beriman. Orang yang beriman akan masuk surga, ya. Wa ghayatuhu al-khuruj minal millah. Dan puncak daripada apa pemahaman atau sifat ini adalah akan meninggalkan agama, keluar dari agama. Wal billah. Kemudian yang ketiga kata Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad hafizahullah taala, wa ibadatullahi bil hubbi wahdahu tariqatu, ya, gulati sufiyah alladzina yaquluna, ibadah kepada Allah dengan cinta saja itu metodenya kaum sufi ekstrim, kaum sufi yang hulu, yang gulat, yang mereka mengklaim, mengatakan na'budullaha la khaufan min narihi. Kami beribadah kepada Allah enggak punya rasa takut karena apa, dengan nerakanya. Wala tama'an fi jannatihi, dan juga bukan mengharapkan surganya. Wa innama hubban lidzatihi, namun kami beribadah hanya mencintai zatnya Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa hadhihi tariqatu fasidah. Ini adalah metode yang rusak. Walaha atharun wa khimah, dan ini juga memiliki apa, pengaruh yang sangat buruk, sangat jelek. Apa itu? Minha al-amnu min makrillah. Di antaranya adalah merasa aman dari makar Allah, wa ghayatuhu, ya, az-zindiqah, dan puncaknya adalah kesindikan, wal khuruj minad din, keluar dari agama. Makanya orang-orang seperti ini mereka akan mudah tertipu, menganggap dirinya sebagai kecintaan Allah. Akhirnya mereka pun mudah dimasuki talbisnya iblis, dan mereka akan mengklaim bahwasanya kami adalah kekasih Allah, dan Allah pun menyatu dengan diri kami, ya. Dan kemudian akhirnya mereka jatuh kepada kekufuran, ya, seperti ilhad, ya, atau yang semisalnya. Wal billah wa nasallallahu salama wal afiyah. Nah, jadi eh pemirsa Rosatif yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah penting bagi kita untuk memahami bahwa yang namanya eh, pendidikan, ya, terutama mendidik anak di dalam ibadah, harus dibangun di atas ketiga hal ini.
ya. Dan di antaranya adalah kita mengajarkan mereka roja dan khauf, harap dan takut, ya. Dan apa sih roja itu? Apa sih mengharap itu? Ya. Nah, itu di antaranya disebutkan ya bahwasanya yang namanya roja itu adalah ya hadin yahdul qulub ila biladil mahbub. Itu pembatas yang akan mengarahkan hati ke negeri ya sang kekasih biladil mahbub. Wa huwa Allahu wa darul akhirah ya apa namanya? Wa yutayyibu laha siyar. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat, dan itu akan menjadikan perjalanannya menjadi perjalanan yang baik, yang indah, ya. Apabila itu diiringi dengan roja, itulah yang akan terus membangun semangat seseorang untuk melangkah menuju kepada Allah di tengah berbagai macam ujian dan kesulitan. Dia tetap melangkah. Kenapa? Karena dia punya harapan. Dia masih punya rasa optimisme untuk menuju kepada Allah. Makanya yang namanya roja itu adalah apa? Adalah al-istibsyaru bijudi fadli rabbi. Yaitu ada rasa optimis dengan kebaikan atau kedermawanan ya dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal irtiyahu li mutala'ati karamih. Kemudian merasa senang, puas, lega dengan apa? Uh, dengan memperhatikan kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya roja ini yang akan membangun athiqatu bijudi rabbina. Ya, yakin dengan kebaikan Rabb kita Allah. Karena dibangun di atas roja. Ya, dan kemudian dia akan selalu bersikap optimis dan berbaik sangka dan berpandangan baik. Karena pandangannya adalah an-nadharu ila sa'ati rahmatillah. Yaitu pandangan yang memperhatikan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan karena itulah sungguh alangkah indahnya ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika berbicara tentang Allah Azza wa Jalla dan diri kita sebagai hamba. Beliau mengatakan, "Laisal ajab min mamlukin yatadallalu lillahi wa yata'abbadu lahu wa la yumillu min khidmatihi ma'a hajatihi wa faqrihi ilaihi." Tidaklah mengherankan, tidak menakjubkan apabila seorang hamba merendahkan dirinya, menghinakan dirinya dan beribadah kepada ya Allah, dan dia tidak bosan-bosan untuk mengkhidmatkan dirinya, menghambakan dirinya kepada Allah, Tuannya, Rajanya. Karena apa? Karena memang dia butuh dan fakir kepada Allah. Maka kita ini hamba ketika kita beribadah, merendahkan diri, ya meraju dan meminta-minta kepada Allah. Ya meskipun kita diberikan usia 1.000 tahun, kemudian 1.000 tahun itu setiap detiknya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, maka itu tidak mengherankan kata Ibnu Qayyim. Ya, karena kita memang hamba yang lemah, yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Ibnu Qayyim, ya innamal ajab min malikin yatahabbabu ila mamlukihi bisunufi in'amihi wa yatawaddadu ilaihi bi anwa'i ihsanihi ma'a ghinahi anhu. Yang sungguh menakjubkan adalah apabila ya sang raja, sang tuan, sang pemilik yaitu Allah, dia memperlihatkan rasa cintanya kepada hamba-hambanya dengan memberikan berbagai macam kenikmatan, dengan memperlihatkan kasih sayangnya kepada mereka dengan memberikan berbagai macam kebaikan. Padahal Allah tidak butuh kepada mereka. Allah tidak butuh kepada hambanya, tapi Allah berbuat baik kepada hamba-hambanya. Makanya kata Ibnu Qayyim, kafa bika izzan annaka lahu abdun wa kafa bika fakhran annahu laka rabbun. Cukuplah bagimu merasa bernilai, berharga lantaran engkau adalah hamba bagi Allah. Dan cukuplah engkau merasa bangga bahwa Allah adalah Rabb bagimu. Ya, karena Allah begitu baiknya. Dan ini perlu kita ajarkan kepada anak kita. Kita bangga ketika Allah menjadi Rabb kita. Kita menjadi Abdullah, Abdurrahman.
Makanya di antara nama yang dicintai Allah adalah nama yang disandarkan kepada namanya, Abdullah, Abdurrahman, ya. Dan juga kita bangga bahwasanya Allah adalah Rabb kita, Tuhan kita, Raja kita, pemilik kita. Artinya itulah kemerdekaan yang sejati. Kita tidak dimiliki oleh siapapun dari makhluk, dari hamba. Kita bukan milik siapapun kecuali milik Allah. Kita bukan menjadi hamba siapapun kecuali hamba Allah. Kita tidak menjadi budak apapun kecuali budaknya Allah. Itulah kemuliaan. Ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, ya. Awanannya dan seterusnya. Jadi orang yang beribadah mengharapkan balasan dari Allah. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan kemaksiatan lalu dia bertaubat dan dia mengharapkan ampunan dari Allah. Maka roja inilah yang selalu ya menjadi uh, salah satu pendorong dia untuk bertaubat. Allah Maha Pengampun, ya. Allah Maha Pengampun. Dan yang ketiga, orang yang meremehkan ibadah atau maksiat, kemudian dia enggan untuk bertobat dan enggan untuk beramal, tapi dia mengharapkan rahmat Allah, maka ini adalah seperti orang-orang murjiah tadi. Ya, dia adalah orang yang gurur, orang yang memiliki tamanni, ya, atau al-amani al-batila, angan-angan kosong, dan roja al-kadhib, dan harapan palsu. Ya, harapan palsu. Nah, jadi yang pertama, orang yang beribadah, ibadahnya mengharap balasan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang bermaksiat, kemudian dia taubat, dia mengharapkan ampunan kepada Allah. Dan kedua-duanya ini baik. Yang ketiga, orang yang meremehkan ibadah, meremehkan maksiat, enggan bertaubat, enggan beribadah, enggan beramal, tapi dia ya selalu mengharap rahmat Allah. Nggak apa-apalah, Allah Maha Pengampun. Aku maksiat, nggak apa-apalah, nanti aku diampuni Allah. Maka ini guru. Ya, ini adalah angan-angan kosong. Ini adalah ketertipuan. Lalu apa bedanya roja, harapan dengan angan-angan atau tamanni? Bedanya ya tamanni atau angan, itu hanyalah harapan tapi disertai dengan kemalasan dan enggan beramal. Nggak mau beramal, jadi cuma berharap doang. Maka ini adalah tamanni, angan-angan. Ini adalah orang-orang yang suka bermimpi. Roja itu disertai dengan amalan, kesungguhan, upaya, tawakal. Ya, jadi ibaratnya kalau itu petani, roja, orang yang menanam, menjaga tanamannya, kemudian dia berharap panennya berhasil. Nah, ini orang yang roja. Tapi orang yang taman, yang berangan, orang yang kepengen memanen, tapi nggak menanam apapun. Ya nanti dari tanah itu akan bisa tumbuh padi. Ya seperti itu, ya. Nah, maka kaidahnya adalah ya ar-raja'u la yasihu illa ma'al amali. Nah, ini menjadi kaidah ini. Yang namanya roja tidak akan benar, tidak akan sah tanpa amalan. Jadi harus disertai dengan amalan. Ya. Nah, sementara khauf, rasa takut, ya, itu di antara yang diterangkan oleh para ulama, maka al-khawfu apa namanya? Tawakkuil uquba ala majaril anfas, yaitu merasa takut akan turunnya hukuman di tengah desahan nafas, ya. Dan khauf ini adalah berangkat dari kuwatul ilmi bi majaril ahkami, kata para ulama, yaitu kuatnya ilmu pengetahuan tentang berlakunya hukum-hukum Allah, ya. Nah, makanya orang-orang yang tahu tentang hukum-hukum Allah, syariat Allah, biasanya rasa takutnya lebih besar. Itulah khasyah. Makanya dikatakan apa? Khauf itu apa namanya? Harabul qalbi min hululil makruhi inda istis'arihi, yaitu menjauhnya hati dari masuknya sesuatu yang dibenci saat apa namanya merasakan hal itu. Ya. Akhirnya khauf itu akan melahirkan namanya ghammun yalhaqun nafsi litawakku'i makruhin. Rasa gelisah, nggak nyaman yang dialami jiwa
ketika ditimpa dengan hal-hal yang tidak disukai. Maka itulah khauf, ya. Makanya salah seorang ulama yang bernama ya Abu Hafsin Umar bin Maslama Al-Haddad An-Naisaburi, dia mengatakan bahwasanya al-khaufu sirajun fil qalbi. Takut itu adalah pelita di dalam hati. Ya, bihi yubsiru ma fihi minal khairi wasyarri. Yang mana dengan pelita itu hati dapat melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Wa kullu ahadin idza apa namanya? Hmm, uh, khaffathu harabat minhu. Ya, apa namanya? Afwan. Wa kullu ahadin ya, idza khiftahu harabta minhu. Setiap orang apabila engkau takut kepadanya, maka engkau akan menjauh darinya. Jadi setiap apapun yang engkau takuti, engkau akan menjauh darinya. Ilallah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Fa innaka idza khiftahu ya harabta ilaihi. Karena apabila engkau takut kepada Allah, malah engkau mendekat kepadanya, bukan menjauh kepadanya. Ya fal khaifu min rabbih haribun ilaihi. Karena takut kepada Allah sejatinya akan semakin mendekatkan orang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, jadi selain itu juga khauf itu kata Ibrahim bin Sufyan mengatakan, "Idza sakana al-khaufu al-quluba ya ahraqa mawadhi'a asy-syahawati minha wa tarada ad-dunya anha." Apabila rasa takut itu telah menempati hati, maka akan membakar tempat-tempat syahwat dan mengusir dunia darinya. Makanya Al-Imam Dhunnun Al-Misri mengatakan, "An-nasu 'ala tariqi ma lam yazul anhum al-khauf. Fa idza zala al-khauf dhallu at-tariq." Manusia itu senantiasa berada di atas jalan yang benar apabila mereka masih memiliki rasa takut. Tapi jika takut itu hilang, maka mereka akan tersesat dari jalan itu. Nah, kemudian yang terakhir, macam-macam takut. Yang pertama ada namanya al-khaufus sir. Takut dengan perkara-perkara yang tidak tampak, yang tidak kasat mata. Ya, inilah takut yang bersifat ta'alluh, ta'abbud, dan taqarrub. Takut yang berkaitan dengan masalah ibadah, menakuti sesuatu yang tidak tampak. Maka nggak boleh kita takut kecuali kita hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dan perintahkan. Karena yang kita nggak boleh takut dengan setan, dengan jin. Ya, manusia nggak boleh takut sebenarnya dengan setan dan juga dengan jin. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk tidak takut dengan setan dan jin. Kita ajarkan mereka adalah musuh yang nyata. Ya, setan itu musuh yang nyata. Kita ajarkan agar mereka membenci setan. Jangan merasa takut dengan setan. Jangan merasa lemah dengan setan. Makanya kita nggak boleh nakut-nakuti mereka. Ya, baik dengan apa namanya berbagai macam bentuknya. Kamu nanti diganggu setan, kamu nanti ini ya. Jangan ditakut-takuti anak dengan setan. Ya, bahkan al-khaufus sir itu bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada ya kesyirikan, yaitu syirik di dalam rasa takut. Kemudian ada namanya al-khauf min wa'idillah, takut dengan ancaman Allah. Nah, ini adalah takut yang merupakan bagian dari tingkatan iman yang tertinggi. Dan takut kepada ancaman Allah ini juga bertingkat-tingkat dan bervariasi. Tapi ini merupakan bagian dari tingkatan iman, ya, yang tertinggi. Kenapa? Karena dia meyakini atas ancaman Allah. Ya, itu berangkat dari ma'rifah sehingga dia takut dengan apa yang Allah jadikan sebagai ancaman. Takut dengan kemurkaan Allah, kemarahan Allah, takut dengan makar Allah, takut dengan neraka Allah dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah al-khauf al-muharram, takut yang dilarang. Ya, takut yang diharamkan. Yaitu takut yang menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah karena makhluk. Makanya dikatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk memaksiati sang khalik. Yaitu apa? Dia takut. Takut misalnya ya misalnya contoh nih. Dia diperintahkan untuk memakai topi sinterklas. Padahal itu syiarnya orang kafir. Dan apabila dia takut, takut dipecat, takut dimarahi, takut dikasih peringatan, ya padahal itu maksiat, maka ini takut yang dilarang. Ya. Jadi rasa takut al-muharram yang dilarang adalah yang seseorang menyebabkan
ya dia meninggalkan kewajibannya dia karena makhluk. Yang keempat adalah al-khauf at-tabi'i, rasa takut tabi'i, rasa takut alami, manusiawi. Ya, takut dengan binatang buas, takut dengan hal-hal yang menyeramkan, takut dengan gelap. Ada sebagian orang takut dengan ketinggian. Ya, ini secara asal tidak mengapa, tidak tercela. Karena ini takut alami. Kemudian yang terakhir adalah al-khauful wahmi, takut yang nggak jelas, takut dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Ya, ya ini takut karena tidak jelas pencetusnya atau pencetusnya lemah. Nah, ini adalah takut yang tercela dan ini bisa melahirkan karakter penakut dan pengecut dan juga inilah yang biasa dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan gangguan kejiwaan atau gangguan psikologis. Itu rasa khawatir-khawatir atau rasa takut yang tidak beralasan. Yang mana ini semua tidak lepas dari biasanya pola asuh. Nah, baik, mungkin ini ya yang bisa disampaikan di kesempatan kita pada pagi hari ini ya. Ini udah pas jam 10. Nah, ini ada pertanyaan ya. Apakah anak laki-laki masuk ke SMA umum akan lebih banyak madorotnya? Sekarang anak saya masih SMP di sekolah sunnah. Nah, jadi sebenarnya untuk menimbang maslahat dan madarat itu kita lihat dari beberapa sisi. Pertama adalah sisi tentunya syariat ya, syar'i. Ya, kita ingin mencari apa sih dari sekolah itu? Apa yang kita inginkan pada anak kita? Apa yang ingin kita capai atau kita raih ya dengan sekolahnya anak kita ya di SMA tersebut misalnya. Apakah keinginan atau kemauan kita itu dapat mengalahkan kondisi-kondisi yang bisa jadi di situ melanggar syariat. Misalnya contoh terjadinya ikhtilat. Ikhtilat bercampur baurnya antara laki-laki dan wanita itu jelas haram. Di dalam agama kita diharamkan. Ya dan itu dapat menjadi sarana kepada kejelekan dan keburukan. Sarana kepada perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan keji seperti pacaran dan misalnya ya dan itu juga bisa membahayakan moral karena adanya ikhtilat bercampur baurnya anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, nah oleh karenanya ya apakah keinginan-keinginan atau harapan kita terhadap anak kita ketika masuk ke sekolah negeri tersebut ya itu benar-benar bisa sampai mengalahkan apa yang telah dijelaskan ya berupa keharaman tadi, yakni berupa ikhtilat tadi. Maka ini perlu untuk kita pertimbangkan. Nah, tapi ternyata ada sekolah umum ya di suatu tempat misalnya atau ya ini sekolah bukan sekolah agama ya, maksudnya sekolah umum misalnya dia STM ya, sekolah apa kejuruan misalnya mesin. Ternyata hampir semuanya laki-laki misalnya. Kita lihat ini anak ini punya ketertarikan dan punya kelebihan misalnya dalam hal apa otomotif atau permesinan kemudian kita masukkan STM sekolah tinggi kejuruan misalnya ya yang sesuai dengan minat bakatnya dan kemudian di dalamnya juga kemungkinan besar adanya hal-hal yang melanggar syariat itu kecil ya dan juga tidak ada ikhtilat maka silakan gitu loh ya. Nah jadi untuk menimbang maslahat dan madarat maka ini banyak faktor ya. Jadi tidak bisa digeneralisir ya karena setiap tempat berbeda, setiap sekolah berbeda ya juga banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang lainnya. Ya karenanya dalam hal ini memang butuh rincian ya dan juga butuh apa pertimbangan. Karena untuk menimbang maslahat dan madarat itu juga butuh ilmu sehingga kita juga perlu untuk belajar dan juga bisa berkonsultasi. Nah, ya. Nah, ya intinya wa ala kulli hal adalah kita boleh-boleh saja memfasilitasi anak belajar sesuai dengan kebutuhannya, itu yang utama ya, sesuai dengan kebutuhannya dan juga sesuai dengan keinginan, ya harapan, ya tapi tentunya jangan sampai hal ini melanggar batasan-batasan syariat yang tentunya nanti khawatirkan akan membahayakan apa perkembangan anak kita berikutnya. Nah, ya wallah alam bissawab. Ya. Baik ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini karena sudah pukul 10. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Yang hak datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Ya kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.